3 tahapan yang sudah kita bahas tadi ya. Yang sudah kita bahas sebelumnya ada 3 tahap ya, ada introduction, identification and implementation, kemudian conclusionnya seperti apa ya. Itu tahapan berdasarkan buku dari konseling karir. Lalu deadline pengumpulannya di hari Senin depan ya, hari Senin depan. Nah, tidak akan ada presentasi, saya akan review langsung panduan yang sudah dibuat dan berikan saya waktu sampai hari Kamis untuk bisa membaca semuanya gitu ya. Nanti setelah hari Kamis teman-teman sudah mulai bisa melakukan intake assessment ya. Intake assessment, kemudian di pertemuan yang ke-13 teman-teman juga sudah bisa melakukan konseling, kemudian konseling lagi. Terserah mau berapa sesi, yang jelas saya berikan waktu 2 pekan untuk melakukan sesi konseling karir ya. Terserah teman-teman mau membaginya menjadi berapa part atau berapa sesi gitu ya. Kemudian setelah konseling selesai, teman-teman di pertemuan 15 khusus dilakukan untuk pembuatan laporan, pertemuan ke-16 pengumpulan laporan ya. Ini yang harus dilakukan oleh kalian. Oke. Kemudian apa saja yang akan dibahas oleh teman-teman? Ini adalah sistematika laporan yang harus teman-teman buat ya untuk laporan UAS. Jadi ada halaman judulnya, kemudian daftar isi. Bab satunya berkaitan dengan intake assessment ya. Data diri ini isinya status fisik, status psikis sama seperti yang kalian lakukan ketika konseling. Lalu dugaan masalah karirnya apa berdasarkan hasil dari intake assessment. Lalu panduan konseling ini merupakan apa yang nantinya akan kalian kumpulkan di hari Senin ya. Ada apa saja? Yang pertama, tujuan konselingnya apa, kemudian riwayat kasusnya seperti apa. Ini berkaitan dengan ringkasan inti permasalahan klien berdasarkan hasil intake. Lalu kisi-kisi konselingnya, tujuan, tahapan, aktivitas, dan rumusan pertanyaan ya. Jadi di dalam kisi-kisi konseling ini tolong tuliskan tujuannya mau apa gitu ya, membantu mereka dalam hal kalau misalkan kita belum tahu masalahnya apa, sebetulnya teman-teman bisa kasih aja titik-titik gitu ya, kasih aja titik-titik. Jadi nggak perlu diisi secara lengkap karena kita belum melakukan intake assessment. Lalu tahapannya seperti yang tadi sudah dipresentasikan oleh teman kelompoknya, ada 3 ya, introduction, identifikasi masalah, dan implementing helpingnya. Kemudian yang berikutnya adalah conclusion ya. Jadi ada 3 tahap. Aktivitasnya mungkin setiap tahapnya berbeda-beda ya, disesuaikan dengan teori yang digunakan. Kemudian rumusan pertanyaannya juga silakan dibuat. Lalu setelah kisi-kisi konseling ini selesai, teman-teman silakan tuliskan teori karir konselingnya pakai apa ya. Kemudian hasil konselingnya seperti apa? Ini tolong ditekankan pada 2 poin ini. Penjelasan hasil konseling dari setiap sesinya bagaimana, bahas berdasarkan teori yang digunakan, dan lalu kalau sudah sampai pada proses pembuatan keputusan, bagaimana proses pengambilan keputusannya ya. Jadi hasil konseling harus memuat 2 penjelasan ini. Kesimpulannya berkaitan dengan bagaimana aktivitas konseling berlangsung dan hasil dari proses konselingnya apa. Apakah si kliennya masih bingung? Apakah kliennya sudah berhasil membuat keputusan atau bagaimana? Lalu daftar pustaka, lampirannya ada dokumentasi dan formulir intake yang dilakukan ya. Oke, dalam proses konseling nanti teman-teman juga boleh menggunakan alat tes ya. Alat tes kalau misalkan yang sudah mengambil minat bakat, harusnya teman-teman bisa menggunakan alat tes tersebut ya. Jadi teman-teman yang harus dikumpulkan per hari Senin itu adalah formulir dari intake assessment ya. Lalu yang berikutnya adalah tujuan dan tahapan. Kemudian ini, kisi-kisi konseling ini ya. Mungkin memang tidak bisa dilengkapi gitu ya, karena kita membutuhkan waktu
untuk menyimpulkan dari hasil intake assessment-nya masalah kliennya itu apa ya. Yang terpenting teman-teman udah bikin dulu aja tujuannya apa, tahapannya apa, lalu aktivitas kira-kira berdasarkan kalau sudah ada calon klien gitu ya, mungkin teman-teman udah mulai memperkirakan akan menggunakan teori apa sehingga aktivitasnya tadi bisa disesuaikan dengan teori ya, disesuaikan dan tahapan. Kalau introduction pada teori SSCT itu apa saja sih aktivitasnya gitu ya, lalu rumusan pertanyaannya apa. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan?